3 MIPA 1. Jadi, syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang istimewa ini. Setelah berserta salam, mari sama-sama kita sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu juri yang telah berada pada hari ini dan kepada panitia-panitia yang paling istimewa adalah pada peserta lomba yang sedang hadir pada hari ini. Jadi, nggak mungkin kan kalau saya berdiri di sini tuh nggak ada tujuan. Ya, tujuan saya berdiri di sini adalah saya akan mempresentasikan resensi buku novel yaitu Hujan, karangan dari Terelie. Buku yang berjudul novel Hujan adalah dan ini identitasnya, judul buku Hujan, penulis Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Januari 2016, tebal 320 halaman. Jadi, sebelum kita melanjutkan ke halaman berikutnya, kita akan menguak sedikit dari identitas dari penulis, yaitu Terelie. Nama asli dari Terelie adalah Darwin atau dikenal dengan nama pena Terelie. Dia lahir di pedalaman Sumatera Selatan 21 Mei 1979. Dia dibesarkan dari keluarga sederhana dan ayahnya adalah seorang petani. Dia memulai debut penulisan pada tahun 2005 melalui novel hafalan Sholat Dewisa dan telah menerbitkan 50 lebih buku selama karir menulisnya. Dan saya di antara 50 lebih itu saya mengambil yaitu Hujan. Ya, reason atau alasan. Alasan saya mengapa mengambil buku ini adalah saya mendengar teman saya membicarakan novel karangan Terelie. Ia menyebut salah satu judul buku yaitu Hujan. Saya pun ingin membacanya. Saya tertarik novel ini menjadi fiksi dan mengandung banyak unsur fantasi dan imajinasi. Saya meminjam buku ini di perpustakaan SMA Negeri 1 Mutiara. Dan salah satu alasannya adalah ini adalah buku pertama yang saya pinjam di perpustakaan dan bisa dikatakan buku ini adalah cinta pertamanya saya. Karena memang cinta pertama itu tidak bisa digantikan. Selanjutnya, ini sinopsis. Novel ini mengisahkan percintaan dan perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lair. Ketika Lair berusia 13 tahun, dirinya harus menjadi seorang anak yatim piatu. Dari ia pertama sekolah, ada sebuah bencana gunung meletus dan gempa dahsyat sehingga menghancurkan kota di mana ia menetap, bahkan merenggut nyawa ibu serta ayah Lair. Letusan gunung api purba melebihi letusan dari gunung Krakatau dan gunung api Tambora. Beruntungnya ia berhasil ditolong dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Selama kurang lebih 1 tahun dari bencana tersebut, Lair dan Esok tinggal di sebuah pengungsian. Keduanya pun kerap kali membantu petugas pengungsian. Hal itulah yang menyebabkan dan Lair jadi tidak terpisahkan. Dan kemudian Lair akan menetap di sebuah panti sosial, sementara Esok nyatanya diangkat jadi oleh salah satu keluarga di panti sosial di mana Lair menetap. Dirinya mendapat seorang teman. Temannya sekamar yang sangat ceria, lucu dan penuh akan semangat membara bernama Maria. Maria mempunyai rambut kribo yang halus. Di panti sosial ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh Lair juga Maria. Kemudian keduanya pun mengukir prestasi, salah satunya adalah mereka ditempatkan pada sektor 2 di mana ada 2 kota kembar terletak di hulu dan di hilir yang dinyatakan berjarak 50 km. Ketika itu bendungan di hulu retak, lalu bila mana bendungan tersebut jebol akan menghancurkan 2 kota kembar tersebut. Memang hanya ada satu cara untuk mencapai hilir ketika itu, yakni berlari secepat mungkin dengan terjangan badai yang luar biasa kencangnya dengan keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Lair dan Maria. Keduanya berhasil memperbaiki kota itu dan jasa mereka nyatanya membuahkan penghargaan. Kesibukan yang menjalani Lair membuat dirinya membuat kembali rasa rindunya pada Esok. Singkat cerita, Esok yang sedang mengerjakan proyek sebuah kapal luar angkasa
hendak membawa penduduk di bumi luar angkasa guna menghindari bencana dahsyat yang dikhawatirkan akan melebihi gunung meletus pada masa itu. Bencana tersebut Lai telah tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang dewasa. Ia sangat memahami dengan perasaan yang tengah dialami dan dirasakannya. Lai membutuhkan kepastian dari esok, perasaannya pun menjadi kacau. Di akhir penerbangan pesawat itu, Lai malah memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan modifikasi ingatan. Ia ingin menghilangkan semua beban pikirannya dan menghapus itu semua dari ingatannya. Ternyata esok tengah menjalani proses pemindahan data sampai tidak dapat memberikan kabar pada Lai. Proses operasi tersebut tidak dapat dihentikan meskipun dirinya telah membuat banyak teknologi mutakhir di seluruh dunia. Namun, esok terlambat di detik terakhir sebelum mesin itu bekerja, Lai memutuskan memeluk erat sebuah kenangan itu. Apapun yang terjadi, Lai akan memeluknya erat semua kenangan itu. 1 bulan kemudian mereka menikah dan hidup bersama di tengah teriknya matahari. Mereka akan melalui semuanya bersama. Jadi setiap hal pasti memiliki kelebihan, kelemahan, dan itu terletak pada buku ini. Kelebihan dalam novel ini terletak pada topik atau tema yang diangkat dengan bahasa dan yang ringan dan sederhana sehingga mudah dipahami. Segala benda yang ada dalam novel ini seolah nyata dan berkesan ada di kehidupan kedepannya, dan alurnya kita sulit ditebak. Bisa dikatakan novel ini dimana menceritakan teknologi yang luar biasa kedepannya yang sulit kita bayangkan. Gimana hal dia 20 menit akan datang itu akan sulit kita bayangkan. Namun penulis menceritakan tahun-tahun kedepannya yang akan penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seolah-olah itu benar adanya dan terjadi di kedepannya, dan kita bisa rasakan seolah kita yang ada dalam buku tersebut. Dan kelemahan buku dalam novel ini adalah karakter di sosok Lail dengan kurang kuat, dan hal ini Lail hanya seorang gadis lemah, mudah menangis dan tidak mempunyai sikap inisiatif. Mungkin dapat dikatakan apabila tidak ada Maria, Lail bisa saja tidak dapat mencapai titik kesuksesannya di kehidupan kedepannya, dan ada beberapa kata yang sulit dimengerti. Dan kesimpulan alur novel ini yaitu alur maju mundur karena dimulai dengan keinginan Lail untuk menghapus memorinya tentang seseorang. Kemudian kembali pada kisah Lail saat berusia 13 tahun, menggunakan bahasa yang komunikatif, sangat mudah dipahami dan puitis sehingga sangat menyentuh hati para pembacanya. Buku ini cocok dibaca untuk kalangan remaja karena terdapat kisah persahabatan yang mengharukan. Jadi sekian hanya ini, jika ada pertanyaan saya akan menjawab. Silakan.